Baik anak-anak, kita lanjut ke menghitung harga KC ya. Tapi di sini yang diketahuinya adalah harga KC-nya. Ya. Contoh soal selanjutnya adalah diketahui harga KC-nya di sini. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapa mol uap air yang dicobai pada keadaan kesetimbangan. Nah, seperti biasa juga kalian buat bagan kesetimbangannya ya. Bagan kesetimbangannya Ibu buat ya, seperti tadi ya. Mula-mulanya dan akhirnya ya. Pada akhirnya nanti kalian hanya mengerjakan satu kali pengerjaannya saja. Jadi buat bagannya cuma satu aja. Ya, untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudahnya Ibu perjelas lagi ya di sini. Oke, kita tulis reaksinya seperti biasa, kemudian ada mula-mula, terurai atau bereaksi, kemudian dalam keadaan setimbang. Jangan lupa panah siksaknya ya. Di sini yang diketahuinya adalah 2 mol gas CO dan juga 2 mol uap air. Berarti di sini mula-mulanya diketahui dua-duanya. Dan berapa mol uap air yang ditanya pada keadaan setimbang. Berarti di sini yang dimisalkan dengan X yang ditanyanya. Lalu kalian harus mencari berapa H2O yang terurai, berapa CO2 yang terurai. Berarti berapa CO yang setimbang dan hubungkan dengan panah siksak. Nanti jangan lupa berapa mol CO2 dalam keadaan setimbang juga mol H2 pada keadaan setimbang. Ya. Oke, kita lengkapi nanti bagannya ya. Kita tulis lagi reaksinya. Kemudian buat bagannya mula-mula terurai setimbang. Ya. Oke, mula-mulanya 2 mol CO dan 2 mol H2O. Kemudian mol H2O dalam keadaan setimbang kita masukkan dengan X. Jadi kita harus cari berapa tahap. Yang pertama adalah cari H2O dulu ya dalam keadaan terurai. Karena di sini diketahui datanya 2. Maka tinggal dikurangi saja yaitu 2 min X di sini. Lalu kita pindah ke CO. Berapa yang terurainya? Kita hubungkan dengan koefisiennya. Karena di sini koefisiennya sama, berarti yang terurai juga sama ya. Jadi 2 min X. Lalu berapa CO dan keadaan setimbangnya? Di sini jadi X ya. Nah, sekarang berapa CO2-nya dalam keadaan setimbang hubungkan dengan arah panahnya. Koefisiennya sama? Tidak. Kalau sama berarti di sini juga 2 min X. Begitu juga dengan H2 koefisiennya sama maka 2 min X. Nah, kalau sudah ada data dalam keadaan setimbangnya, kita langsung masukkan ke rumus KC-nya. Jadi KC adalah konsentrasi CO2 dikali konsentrasi H2 dibagi konsentrasi CO dikali konsentrasi H2O. Di sini tidak ada pangkatnya karena koefisiennya satu semua. Nah, kita masukkan harga KC-nya 4, kemudian CO2-nya 2 min X, H2 juga 2 min X, lalu CO-nya di sini X, dan H2O-nya adalah X. Nah, sekarang kalau kita ubah, 4 itu artinya 2 kuadrat ya. 2 kuadrat berarti, maksudnya 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Nah, untuk yang 2 min X, karena di sini sama, juga sama bisa dikuadratkan. Lalu ini X juga sama, bisa kita kuadratkan. Nah, karena kebetulan di sini ruas kiri sama ruas kanannya ada kuadratnya, kita bisa hilangkan kuadratnya. Jadi 2 sama dengan 2 min X per X. Maka bisa kita cari berapa harga X-nya, itu adalah 2/3 atau 0,67 mol. Itu cara mencari kalau harga KC-nya diketahui ya. Oke. Semoga kalian paham. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke derajat disosiasi. Apa itu derajat disosiasi? Nah, dalam suatu reaksi kesetimbangan, reaksi di ruas kiri itu tidak pernah habis. Oleh karena itu, zat-zat ruas kiri mempunyai satu harga yang menyatakan berapa bagian zat itu yang bereaksi atau yang terurai. Harga ini disebut dengan derajat disosiasi dengan lambangnya alfa, dan rumusnya adalah alfa sama dengan jumlah mol zat yang terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Kalau misalnya alfanya atau derajat disosiasinya diketahui, maka menghitung jumlah mol zat yang terurai adalah alfa dikali mol zat mula-mula. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Di sini ada reaksi A2B menjadi 2A ditambah 2B. Ya, yang ditanya adalah derajat disosiasinya. Diketahui mula-mula 2 mol A2B2. Seperti biasa kalian buat bagian kesetimbangannya ya. Tulis reaksinya A2B2 menjadi 2A ditambah 2B. Jangan lupa mula-mula setimbang atau terurai. Sebelum setimbang terurai dulu ya. Lalu panah siksaknya.
Di sini yang diketahuinya 2 mol A2B2 dan 1 mol A pada keadaan setimbang, ya. Jadi ini hubungan dengan panahnya, dengan panah siksaknya, berarti kamu bisa mencari berapa A2B2 ini. Lihat koefisiennya. Di sini A-nya 2, koefisien A2B2 1, berarti setengahnya ya. 1/2 kali 1 yaitu 0,5. Maka yang terurai A2B2 adalah 0,5. Dalam keadaan setimbangnya tinggal dikurangi itu 1,5. Tapi ini berpengaruh karena yang dicari adalah mol terurai dan mula-mulanya sudah ada. Jadi mencari alfanya adalah 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25. Itu cara mencari derajat distansasi. Sebetulnya lebih mudah daripada menghitung harga KC. Oke, semoga kalian paham. Baik anak-anak, materi selanjutnya adalah tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Di sini lambangnya adalah KP. Sebelumnya KC berdasarkan konsentrasi, sekarang berdasarkan tekanan atau KP ya. Suatu campuran gas-gas akan menimbulkan tekanan total. Ya, tekanan total di sini P-nya huruf besar ya. Kalau tekanan parsial di sini P-nya kecil. Nah, tekanan total itu sama dengan campuran dari tekanan gas-gas ya. Sedangkan tekanan parsial itu adalah tekanan masing-masing gasnya. Kalau namanya juga total berarti campurannya. Kalau tekanan parsial adalah dari masing-masing gasnya itu sendiri. Nah, jadi mencari harga P total itu adalah tekanan parsial zat A ditambah tekanan parsial zat B dan ditambah tekanan parsial zat C dan seterusnya tergantung dari jumlah zat yang bereaksi dan hasil reaksi yang terbentuknya ya. Nah, dari persamaan gas ideal atau PV sama dengan nRT, kita dapat menghubungkan bahwa tekanan parsial berbanding lurus dengan molnya, jumlah molnya. Karena di sini P sama dengan N. Jadi, gas yang memiliki jumlah mol terbesar tentu akan memiliki tekanan parsial yang lebih besar juga. Nah, hubungan tekanan parsial dengan tekanan total, ini rumusnya adalah mol gas tersebut dibagi mol seluruh gas. Ya, ini juga untuk nanti menghubungkan harga KC dengan KP. Ya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, itu rumusan mencarinya adalah sama seperti KC sebetulnya. Jadi konsentrasi hasil reaksi dibagi konsentrasi reaksi, jangan lupa dipangkatkan koefisiennya. Karena di sini KP atau tekanan, jadi bukan konsentrasi, tapi tekanan parsial zat C dipangkatkan koefisiennya di sini P, dikali tekanan parsial zat D dipangkatkan Q di sini sebagai koefisiennya, dibagi konsentrasi pereaksinya. Di sini pereaksinya ada 2, yaitu tekanan parsial A dipangkatkan koefisiennya di sini, koefisiennya M, dikali tekanan parsial zat B dipangkatkan koefisiennya, di sini koefisiennya N. Nah, itu adalah cara mencari tekanan parsial. Jadi, sama dengan KC, cuma yang bedanya di sini kalau KC pakai kurung siku konsentrasi, sedangkan kalau tekanan parsial pakai P, tanda P. Baik, kita lihat contoh soalnya. Oh iya, untuk sama seperti KC ya, KP di sini hanya untuk berlaku gas. Jadi hanya gas saja. Jadi yang wujud akut tidak dimasukkan ke KP ya. Kita lihat contoh soalnya. Menentukan harga KP di sini ada 3 reaksi. Di sini ada yang homogen dan ada yang heterogen. Yang ke satu di sini homogen, gas semuanya, berarti kita bisa langsung menentukan harga KP-nya, yaitu konsentrasi hasil reaksi dibagi per reaksi. Jangan lupa dipangkatkan koefisiennya ya. Jadi di sini untuk harga KP reaksi ke satu adalah tekanan parsial SO2 dipangkatkan 2, dikali tekanan parsial O2 dipangkatkan 1, karena koefisiennya 1, dibagi tekanan parsial SO3 dipangkatkan 2, karena di sini koefisiennya 2. Ya, sama. Lalu untuk reaksi yang kedua, di sini adalah heterogen. Jadi yang kita ambil hanya untuk KP-nya hanya yang berwujud gas aja, itu hanya CO2-nya. Jadi harga KP-nya adalah tekanan parsial CO2 saja. Kemudian tidak ada koefisiennya, berarti tidak ada pangkatnya. Lalu untuk yang ketiga reaksinya, di sini yang berwujud gas adalah NH3 dan HCl. Jadi harga KP-nya adalah 1 per tekanan parsial NH3 dikali tekanan parsial HCl. Itu cara mencari harga KP. Oke, anak-anak, semoga kalian paham. Kita lanjutkan ke latihan ya.